Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKA Gloria Satelit bersama Lause Yuna dan Lause Foni. Kita akan sama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati dan memelihara kami hingga saat ini kami dalam keadaan baik. Tuhan, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati ibadah kami, berkati puji-pujian kami. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Kita mau memuji Tuhan mulai dari pagi bangun sampai malam. Ya, kita nyanyikan, kita pujikan lagu Praise Him. Praise Him in the morning. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime. Praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Serve Him, serve Him. Kita mau melayani Tuhan juga. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime. Serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Serve Him when the sun goes down. Serve Him when the sun goes down. Praise Him when the sun goes down. Praise Him when the sun goes down. Yeay! Anak-anak, ada sukacita? Anak-anak merasa bersukacita hari ini? Amin. Iya. Kalau anak-anak bersukacita, sekarang kita memuji Tuhan sambil bangkit berdiri. Kita mau gerakan, kita mau pujikan Happy ya ya ya. Disambung kemudian dengan I love you Jesus ya. Sekarang bangkit berdiri semua, kita mau memujikan Happy ya ya ya. Semangat ya. Tangannya di pinggang, siap-siap. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Happy ya 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 lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I
Anak-anak, sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan. Anak-anak bisa men-scan QRIS di bawah ini, minta tolong papa dan mama, atau mentransfer ke rekening gereja. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 1 pada nominal yang akan diberikan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kunaikan syukurku. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tuhan sudah menebus kita. Marilah kita mempersembahkan hidup kita hanya bagi Dia. Kita sama-sama menaikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Kasih Tuhan begitu besar di dalam hidup kita. Kita sudah dibebaskan Dia, kita sudah ditebus oleh darah-Nya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Anak-anak, sekarang kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Engkau selalu memberkati kami. Hari ini ya Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memakai untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan bersama Lause Stefanus. Kita naikkan pujian, menyiapkan hati kita. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang
manusia. Manusia diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang Lose berada di sini bertemu dengan adik-adik lewat Zoom. Adik-adik, Lose mau tanya, pernah gak kalian mempercayai sesuatu yang tidak dapat dilihat? Ayo, yang di rumah, pernah gak kalian mempercayai sesuatu tetapi kalian tidak melihat? Pernah? Oh, ada yang pernah. Ada yang tidak? Oke. Adik-adik, kita hari ini akan melakukan eksperimen atau kegiatan yang sederhana, yaitu kita mau bernapas bersama-sama, ya. Oh, bernapas pasti kalian sudah bisa lah. Sekarang kita mau sama-sama nafas, ya. Ikuti Lose. Kita mau ambil nafas ya, sama-sama ya. Ambil nafas 1, 2, 3. Hembuskan. Ambil nafas. Hembuskan. Oke. Adik-adik, ketika tadi kita bernafas, apakah yang kita hirup? Apa adik-adik? Kita kalau bernafas menghirup apa? Ya, betul. Udara. Jadi ketika kita bernapas menghirup udara, pertanyaannya Lose adalah, dapatkah kalian melihat udara? Ayo, siapa yang di rumah bisa melihat udara? Ada? Kalau Lose terus terang nggak bisa. Ada yang bisa melihat udara? Nggak ada ya? Oke. Yang kedua pertanyaan Lose. Dapatkah kalian
mengecap udara. Ada yang bisa mengecap udara? Kalau ada Lose mau belajar, karena Lose nggak bisa. Ada? Nggak ada ya? Oke. Adik-adik, kita tidak dapat melihat atau mengecap udara. Tetapi udara ada di sekitar kita. Kemanapun kita pergi, udara berada di mana-mana. Dan setiap saat ada udara, adik-adik. Ketika kita pergi ke sekolah, di sekolah ada udara. Ketika kita pergi ke gereja, di gereja juga ada udara. Kita memerlukan udara untuk bernafas. Adik-adik, meskipun kita tidak dapat melihat udara, apakah kalian percaya udara ada di sekitar kalian? Percaya? Iya, percaya ya, udara ada di sekitar kalian. Adik-adik, kita telah membahas mengenai mempercayai hal-hal yang kita tidak dapat lihat. Hari ini, Lose akan mengajak kalian. Kita akan belajar mempercayai seseorang yang tidak dapat kita lihat. Tapi sebelumnya, Lose mau mengajak kalian untuk kita berdoa. Minta pimpinan penyertaan Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu hingga saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa untuk Lose. Pakailah Lose Tuhan agar dapat menyampaikan firman Tuhan secara jelas. Apa yang Lose sampaikan, kami semua dapat mengerti. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengar firman Tuhan. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap menerima pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini Lose akan menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus yang menampakkan diri pada murid-muridnya. Lose berharap kalian buka Alkitab kalian. Kita hari ini mau belajar tentang firman Tuhan yang terambil di dalam Nats Alkitab, Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke 29. Adik-adik, hari telah malam dan para murid Tuhan Yesus berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Kleopas dan temannya menemukan para murid yang lain di sana dan berkata, adik-adik, "Hai, kami telah melihat Yesus. Kami berjalan dan bercakap-cakap dengan Dia. Dia hidup." Ketika mereka sedang berbicara satu sama lain, adik-adik, Yesus sendiri datang dan berdiri di tengah-tengah ruangan dan berkata, adik-adik, "Damai sejahtera bagi kamu." Para murid sangat ketakutan, adik-adik. Mereka bingung apakah mereka sedang melihat hantu. Para murid bingung bagaimana dia dapat datang ke dalam
ruangan ketika pintu-pintu terkunci semuanya. Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah." Kemudian para murid melihat bekas paku pada penyalipannya, adik-adik. Kemudian Yesus bertanya, "Adakah padamu makanan di sini?" Kemudian para murid memberinya sepotong ikan goreng. Dan Yesus memakannya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Dia sungguh hidup. Kemudian Yesus mengajar mereka dari firman Allah mengenai dirinya sendiri, adik-adik. Dialah Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah. Yesus menjelaskan bahwa Dia telah menderita dan mati sehingga orang-orang berdosa dapat diampuni. Semua yang percaya kepadanya dan berbalik dari dosa mereka akan diampuni. Yesus memberitahukan kepada para murid untuk pergi dan memberitakan pesan ini kepada setiap orang, mulai dari Yerusalem. Yesus juga berkata bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus untuk memampukan mereka. Adik-adik, Yesus membuat mereka untuk dapat memahami bahwa Dia lebih kuat dari kematian dan bahwa melalui kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus membawa hidup bagi semua orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat. Para murid mulai memahami bahwa segala sesuatu yang telah terjadi pada Yesus adalah bagian dari rencana Allah. Adik-adik, Thomas, satu dari para murid, tidak bersama dengan mereka malam itu. Ketika para murid-murid yang lain memberitahu Thomas bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itu yang dikatakan Thomas, adik-adik. 8 hari kemudian, para murid kembali berkumpul di dalam rumah yang sama itu. Dan saat itu, adik-adik, Thomas bersama dengan mereka. Pintu-pintu rumah semuanya terkunci. Tiba-tiba Yesus bergabung dengan Thomas dan para murid yang lain di dalam ruangan. Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus memberitahu Thomas untuk mengulurkan tangannya dan menyentuh tanda pada tangannya dan lambungnya. Apa yang terjadi, adik-adik? Thomas percaya dengan seketika. Thomas berkata, "Ya, Tuhanku dan Allahku." Hatinya dipenuhi dengan penyembahan dan kepercayaan kepada Yesus. Adik-adik,
Yesus melihat Thomas dan berkata, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik, kita tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya, kita beriman pada Dia sebagai juru selamat kita, juru selamat Lose, dan juru selamat adik-adik semuanya. Kita tidak melihat Yesus, tetapi kita percaya bahwa Dia senantiasa bersama dengan kita, anak-anaknya. Yesus berkata bahwa berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Hal ini berarti bahwa Dia mengasihi kita, mengasihi Lose dan mengasihi adik-adik semuanya, mengampuni kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Yesus memberkati mereka yang beriman kepadanya dengan memberikan kepada mereka hal-hal yang sangat baik. Kita mengetahui dari firman Allah bahwa Yesus adalah juru selamat kita yang hidup. Kita mengetahui dari firman Allah bahwa Yesus mati di salib bagi dosa-dosa kita, bagi dosa-dosa Lose, dan bagi dosa-dosa adik-adik semuanya. Kita mengetahui dari firman Allah bahwa Yesus bangkit dari kematian dan bahwa banyak orang melihat Dia yang bangkit. Adik-adik, Alkitab ini adalah firman Allah. Sudahkah kalian membaca Alkitab kalian setiap hari? Alkitab ini bukan hanya dibaca atau dibuka setiap hari Minggu saja, pada saat kita Zoom atau pada saat kita ke gereja, tetapi setiap hari adik-adik. Lose mengajak kalian untuk membaca Alkitab setiap hari. Kalian bisa menggunakan bahan saat teduh untuk belajar tentang firman Allah. Allah telah memberikan kita firman-Nya, dan Dia memberikan kita iman yang kita perlukan untuk percaya bahwa apa yang Dia katakan adalah benar. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Tolong Alkitabnya dibuka. Ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Dah, dibuka ya Alkitabnya, kita mau buka sama-sama, kita baca adik-adik ya, kita baca sama-sama ya. Kita mau baca 2 kali sambil kita hafalkan, yang ketiga kita tutup Alkitab kita sambil kita hafalkan ya. Ayo kita mau baca sambil kita hafalkan. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita mau baca sekali lagi ya. Alkitabnya jangan ditutup dulu, kita mau baca sekali lagi. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, gampang kan? Lose lihat kalian hafal semua kayaknya sudahnya, pendek ayat hafalannya. Kita mau hafalkan, kalian tutup Alkitabnya, kita mau hafalkan sama-sama. Ya, sekali lagi. Yohanes 20 ayat 29b.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, adik-adik, saya harap yang masih belum hafal, kalian hafalkan lebih, hafal lagi. Karena ayat ini akan berguna untuk menguatkan kalian ketika kalian mungkin suatu saat menghadapi masa-masa yang sulit atau menghadapi persoalan. Adik-adik, demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak kalian tutup di dalam doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan mulai awal hingga akhir. Tuhan, kami berdoa untuk setiap firman yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu sebagai pelaku firman. Kami boleh melakukan setiap firman yang sudah kami dengar di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kami anak-anak-Mu bisa menjadi saksi-Mu di tengah kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah teman-teman kami. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God's not dead, no, He is alive.
anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa masuk ke Zoom ya. Zoom kelas ya. Jam 11. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God Bless you. all. Bye.